sendiri selama pandemi COVID memang terus berlatih seperti biasa di kampung halaman saya di Kayong Utara, Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Barat. Hari-harinya betul-betul saya lakukan kegiatan ya berlatih sebagai atlet profesional. Saya tetap berlatih baik di pagi hari maupun di menjelang malam hari. Namun memang karena jadwal bertanding juga masih belum ada kepastian, sehingga programnya tentu lebih kepada untuk menjaga kondisi saja di sini. Sebenarnya tidak ada terlalu signifikan ya program berlatih baik di pagi hari maupun di sore menjelang malam, karena memang program itu sendiri ketika akan bersignifikan ketika sudah mau menghadapi pertandingan, kira-kira sekitar 3 hingga 4 bulan. Ingin menghadapi pertarungan, baru programnya berbeda dengan program-program ketika untuk menjaga kondisi tubuh saja. Hingga sekarang, karena memang sembari masih menunggu COVID, tentunya juga manajemen, dalam hal ini Mahkota Promotion yang selama ini memegang saya sebagai atlet, juga masih menunggu. Kenapa? Karena seluruh badan tinju di dunia masih belum sepenuhnya mampu beraktivitas atau mampu melakukan pertandingan. Contohnya kita di wilayah Asia ini juga masih sangat terbatas. Meskipun sudah ada yang beberapa negara yang sudah memulai pertandingan dengan standar kesehatan yang dilakukan oleh mereka, yaitu ya hampir sama seperti kegiatan-kegiatan event yang ada di Indonesia ketika pada saat pandemi COVID. Tetapi pada umumnya negara-negara masih sangat membatasi untuk melakukan pertandingan, sehingga berdampak kepada juga saya sebagai atlet profesional yang juga masih aktif sebagai seorang atlet, dan ya tentunya sembari masih menunggu, mudah-mudahan di tahun depan awal kita sudah mendapatkan jadwal, saya sudah mendapatkan jadwal, sehingga tidak terlalu lama untuk menunggu kembali begitu. Seperti sedia kala sebelum menghadapi pertandingan, saya lebih kepada menjaga fisik saja. Misalnya di pagi hari saya lebih banyak berkegiatan fisik, misalnya lebih banyak berjogging, lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan aerobik, sehingga program fisiknya tidak hilang begitu. Dan juga sama halnya seperti di malam hari, sore menjelang malam hari, saya berlatih lebih banyak ke program teknik. Jadi sebenarnya tidak terlalu signifikan, karena memang mengingat jadwal pastinya belum ada, dan juga untuk nutrisi atau makanan sendiri saya lebih sekarang ini karena belum ada jadwal, jadi lebih bebas lah untuk mengkonsumsi. Sekarang ini saya beserta manajemen saya, Mahkota Promotion, memang fokus pada badan tinju WBO, di mana badan tinju WBO ini sekarang saya berada di ranking 12 dunia, di mana seorang juara dunia itu boleh memilih 1 hingga 15. Jadi artinya dengan posisi saya sekarang berada di ranking 12 dunia di badan tinju WBO, tentu saya berada dalam zona yang boleh dipilih oleh manajemen juara dunia. Jadi ya mudah-mudahan sembari kita menunggu, sembari manajemen terus melakukan upaya-upaya untuk bisa melobi, untuk bisa mendapatkan kesempatan menantang juara dunianya dari Amerika, tentu ya saya secara pribadi tetap mempersiapkan diri, dan kami memang sepakat bersama-sama dengan tim, dengan manajemen, dengan kepromotoran yang memegang saya, fokus untuk badan tinju WBO sekarang. Ke depan, sebab karena sang juara dunia sendiri
hingga saat ini kemarin sudah bertanding di bulan lalu mempertahankan gelarnya, dan tentu dia beserta manajemennya juga sedang memilih atau mempersiapkan siapa calon-calon lawan berikutnya yang akan dihadapi oleh mereka. Nah tentu ini upaya dari kita, dari bangsa Indonesia mencoba untuk bisa mendapat kesempatan itu agar bisa bertanding memperebutkan juga gelar juara dunia yang dimiliki oleh tinju Amerika tersebut, Bung. Kira memang serba dilematis ya, ketika kami sebagai praktisi olahraga tentu berharap bertanding, berharap berkompetisi di profesi masing-masing, namun kan karena pemerintah juga punya kebijakan lain yang tentu yang harus kita ikuti, jadi tentu ini yang harus ditemukan titik terangnya seperti apa, sebab kedua-duanya tentu baik dari sisi olahraga maupun dari sisi pemerintahan punya pandangan tersendiri yang kita juga berpikir semuanya demi kebaikan. Jadi hal ini yang sebenarnya yang harus ditemukan titik terangnya itu di mana, sehingga atlet-atlet atau organisasi olahraga, induk olahraga tetap bisa berkompetisi sekalipun di masa pandemi COVID seperti sekarang ini, Bu.